Halo Voltagers, apa kabar kalian yang lagi di rumah aja? Kakak percaya setiap Voltagers yang lagi di rumah aja tetap semangat dan antusias. Oh iya, perkenalkan nama kakak adalah Kak William. Kalau kita ketemu, kalian boleh sapa kakak dengan sebutan Kak Will. Nah, hari ini Kak William mau sampaikan pengumuman penting untuk setiap Voltagers yang lagi di rumah aja. Nah, pengumuman yang pertama, Kakak William mau menyampaikan, walaupun kalian sekolah online di rumah dan ibadah online di rumah, bukan berarti setiap Voltagers mut-mutan atau malas-malasan. Justru kalian harus semakin semangat, bahkan mengikuti semuanya dengan penuh antusias. Nah, pengumuman yang kedua, kalian masih bisa tetap mengajak teman-teman kalian ibadah bersama dengan kalian. Gimana caranya? Kalian boleh mengirimkan link ibadah Eagle Kids Online ke teman-teman kalian, sehingga teman-teman kalian bisa ikut ibadah bersama-sama. Yang ketiga, Eagle Kids memiliki CG Kids Online. Nah, CG Kids itu apa? Sebuah komunitas rohani di mana kalian-kalian akan dimuridkan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan yang akan didampingin oleh kakak-kakak yang ada. Caranya gimana untuk memperoleh informasinya? Kalian boleh follow akun Eagle Kids GMS via Instagram dan kalian boleh direct message untuk memperoleh informasi. Nah, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Kakak jemput semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama berdoa nih. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kami siap buat ibadah ya Tuhan, berkati setiap Voltagers yang menonton ibadah hari ini. Kami percaya kami semua akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ibadah Voltagers. Shalom Voltage, are you ready for praise God? Haleluya, sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan. You have loved me as I am. You have washed away my sins. Say, Jesus. You're my God, my everything. You're my King, be lifted up. Jesus. I will sing your praise. I will shout rejoice. Jump! Jesus, 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 you're my number one. Hey, 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 hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, 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 hey. Guide me as you send me. For the glory will be. Sama-sama katakan. Angkat sampai jalan. You have loved me. You have loved me as I am. You have washed away my sins. Say, Jesus. You're my God, my everything. You're my King, be lifted up. Jesus. Sama-sama lambaikan tanganmu. I will sing your praise. I will shout rejoice. Jesus. Jesus, 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 you're my number one. Hey, 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 hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, 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 hey. Guide me, use me, send me, for your glory will be done. I'm
Mari buat tanganmu seperti begini. Jesus, 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 you're my number one. Hey, 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 hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, 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 hey. Guide me, use me, send me for your glory will. Lebih tinggi lagi, katakan. Jesus, 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 you're my number one. Hey, 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 hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, 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 hey. Guide me, use me, send me, for your glory will be done. Say, angkat stop aja. Hari ini kalian adalah pemenang-pemenangnya Kristus. Amin. Yes. Woo. Mari kita buat tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Tibakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya,
Sama-sama kita duduk tenang, duduk manis. Kita mau datang menyembah Tuhan. Persiapkan hatimu, kita datang untuk menyembah Tuhan. Thanks Lord. Haleluya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do know not a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget your love. Sama katakan, I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not alone. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and love. You died for me, you sacrifice. I won't forget your love. Sama-sama taruh tangan kaliannya di dada. I love you, Jesus. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Sama-sama katakan, I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan I love you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. I love you, I love you, I love you. Oh, mari kita sembah Dia. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami
katakan my heart is full. Taruh tanganmu di dada, katakan. Love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I will know. You're all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Sekali lagi katakan, Lord, all I ever need. Lord, all I ever need is you. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami pada hari ini masih bisa beribadah. Kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau. Dan kami juga masih bisa mendengarkan firman-Mu saat ini. Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati kami untuk diajar oleh firman-Mu. Dan kami juga mau menjadi anak yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Voltagers, kakak senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak Voltagers pada hari ini. Ya, walaupun lewat layar nih ya, tapi kakak percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kakak percaya hadirat Tuhan yang menyatukan kita semuanya. Ya, kakak sudah tidak sabar lagi untuk bisa berjumpa dengan anak-anak Voltage, kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, kita terus berdoa supaya dengan segera mungkin kita dapat berkumpul bersama-sama di gereja, memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama-sama. Oke, anak-anak Voltage, hari ini kakak akan memberitakan sebuah kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah hari ini yaitu kepada Tuhan aku percaya. Sama-sama katakan dengan kakak 1, 2, 3. Kepada Tuhan aku percaya. Kakak mau memberitahu ada 2 tipe orang percaya. Ya, orang percaya yang pertama yaitu orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau ditanya sama orang lain, apakah kamu percaya sama Tuhan? Orang itu akan menjawab, ya, saya percaya. Saya tahu Yesus adalah Tuhan. Saya tahu Yesus adalah juru selamat. Tetapi orang ini tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Orang ini tidak pernah membangun hubungannya dengan Tuhan. Nah, tipe orang pertama ini kakak beri contoh. Kakak memegang sebuah botol air minum, ya. Kakak tahu, kakak percaya di dalam botol air minum ini ada air putih, bersih, bisa diminum. Lalu ketika kakak haus, kakak cuma lihat botol ini. Terus ditanya, kenapa kamu nggak minum? Kan kamu haus. Kakak cuma bilang, ya nggak apa-apa, pegang aja terus. Kayak gitu. Ini adalah tipe orang percaya yang pertama. Ya, dia tidak minum, dia cuma lihat aja. Dia tahu air ini bisa diminum, tapi dia nggak mau minum. Nah, tipe orang percaya yang kedua yaitu orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tahu, dia sadar bahwa Tuhan memiliki kuasa di dalam hidupnya. Dia percaya sampai dia berserah sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Dia melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia membangun hubungannya dengan Tuhan dari hari ke hari. Orang yang seperti ini contohnya kayak gini. Kakak pegang lagi ya, air minum. Ya, botolnya isinya air putih, bersih dan bisa diminum. Kakak tahu, kakak percaya air ini bisa diminum, ya. Lalu ketika kakak haus, kakak meminumnya. Ini contohnya, kakak bukan cuma sekedar ngomong, iya saya percaya air ini bisa diminum. Tapi kakak buktikan bahwa air ini benar-benar bisa diminum. Itulah tipe orang percaya yang kedua. Nah, anak-anak Voltage, Tuhan rindu kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang bukan sekedar tahu Yesus adalah Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus rindu kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Sampai kita ini berserah kepada Tuhan. Kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan.
Nah, Tuhan Yesus rindu juga kita ini menjadi anak-anak yang tidak gampang ragu sama Tuhan. Apalagi ya ketika kita dalam masalah, mungkin kalian berpikir, saya ini sudah melayani, saya ini sudah ikut Tuhan sudah lama dari kecil, saya ini biasa berdoa di rumah, tapi kok kenapa ya saya ada masalah? Kok kenapa Tuhan gak bebaskan saya dari masalah? Atau mungkin kita berpikir, apakah Tuhan sayang gak ya sama saya? Kok kenapa Tuhan biarkan saya ada di dalam masalah? Atau jangan-jangan Tuhan gak sayang sama saya? Atau mungkin anak-anak kita sedang berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai akhirnya kita berdoa 1 bulan dan sampai hari ini tidak ada satupun doa kita yang dijawab. Di situ mungkin kita sudah mulai berpikir, apakah Tuhan dengar doaku? Atau apakah Tuhan itu ada enggak ya? Kok doa saya enggak dijawab? Nah, anak-anak, mengapa Tuhan ingin kita percaya sepenuhnya kepada Dia? Karena kalau kita percaya sepenuhnya kepada Dia, kita tidak akan ragu sama Tuhan sedikit pun. Sedikit saja kita ragu, itu akan mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan, anak-anak. Kalau kepercayaan kita kurang, ya berkurang kepada Tuhan, kita lama-lama akan malas berdoa. Sudah deh, percuma doa saya nggak dijawab. Lama-lama lagi anak-anak kita akan meninggalkan Tuhan, itu lebih parahnya. Makanya kenapa Tuhan rindu setiap anak-anaknya itu percaya sepenuhnya kepada Dia. Ya, kita belajar dari cerita Alkitab. Semuanya buka Alkitabnya ya di Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 25. Cerita di Alkitab ini sangat memberkati kakak. Ya, kakak jadi semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah anak-anak. Ya, kita baca ya di ayat yang ke-16 sampai yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Berhenti sampai sana dulu anak-anak. Kalau anak-anak voltage baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15, di situ ceritanya Raja Nebukadnezar menyuruh Sadrak, Mesak dan Abednego untuk menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Atau dengan kata lain mereka disuruh menyembah berhala. Menyembah yang bukan Tuhan yang layak disembah. Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh oleh Raja Nebukadnezar. Kalau mereka gak lakukan itu, wah ada ancamannya ini anak-anak. Ancamannya ini mengerikan banget. Sangat mengerikan. Kakak sendiri kalau baca takut. Terus kalau kakak bayangkan ngeri ya. Ancamannya yaitu kalau mereka tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung emas yang dibuat oleh raja, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Atau dengan kata lain dibakar hidup-hidup. Ngeri kan? Wah, sangat ngeri ancamannya ini anak-anak. Tapi kita lihat respon atau jawaban dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita lihat di ayat yang ke-17 berkata demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Kalau kita baca ayat ini anak-anak, ini merupakan sebuah doa, sebuah iman, sebuah pengharapan dari Sadrak, Mesak dan Abednego kepada Tuhan. Mereka berharap Tuhan akan melepaskan mereka. Mereka berharap mereka tidak akan dibiarkan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tidak ada salahnya harapan mereka. Toh mereka berharap sama Tuhan yang memang layak untuk disembah. Kita lihat respon keduanya. Ya, jawaban keduanya di ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, mereka berdoa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, maka Dia juga akan sanggup melepaskan kami dari tangan raja. Tapi jika tidak, mereka tidak akan menyembah berhala.
Mereka tidak akan menyembah patung. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, mau kami lepas dari masalah atau tidak, kami tetap memuja Yesus. Kami tetap menyembah Tuhan yang layak disembah. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan kami. Sekalipun kami harus mati juga enggak apa-apa. Nah, ini adalah iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang Tuhan inginkan juga kita anak-anak Tuhan memilikinya. Ya, kalau dalam masalah bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Kalau dalam masalah bukan berarti kita harus menjauh dari Tuhan. Kalau doa kita nggak dijawab bukan berarti kita harus semakin mundur dari Tuhan. Justru di dalam masalah kita harus mendekat sama Tuhan anak-anak. Justru kalau doa kita nggak dijawab kita harus semakin berserah kepada Tuhan. Kita berserah, kita percaya bahwa apapun kehendak Tuhan dalam hidupku itulah yang terbaik. Itu loh maksud dari ayat ini. Maksud dari cerita ini yang kita bisa pelajari. Kita lanjut ya di ayat yang ke-19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar jadi marah ketika mendengar respon jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, di sini dikatakan air mukanya berubah, ekspresi mukanya berubah. Ya, ekspresi raja kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego berubah. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Wow, api kecil saja yang nyala anak-anak itu sangat panas loh kalau kena dengan kita. Apalagi kalau dibuat 7 kali lebih panas, artinya apinya dibuat semakin besar. Nah, kalau kakak mendengar umpama ya, kakak ini jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kakak jadi salah satu di dalamnya. Kakak mendengar hukumannya 7 kali lebih panas apinya. Kakak pasti akan rasa takut, rasa khawatir. Aduh gimana ya rasanya itu. Pasti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mendengar itu pasti ada muncul ketakutan di dalam hatinya. Mereka pasti berpikir, aduh sakitnya itu pasti ya. Tetapi lihat loh anak-anak, sekalipun mungkin mereka ada rasa takut, rasa khawatir di dalam hati mereka, mereka tetap tidak mengubah keputusan mereka. Ketakutan mereka tidak dapat mengalahkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Ini yang harus kita miliki ya. Takut itu gak apa-apa, tapi jangan sampai kita memiliki rasa ketakutan yang melebihi iman percaya kita kepada Tuhan. Itu loh anak-anak. Ya kita lanjut lagi di ayat yang ke-20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Jadi raja menyuruh tentara-tentara yang kuat ya untuk mengikat mereka. Kenapa dipilih tentara-tentara yang kuat? Supaya ketika mereka diikat, terus kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego melawan, ya mereka tidak bisa lepas kayak gitu karena tentara-tentaranya lebih kuat daripada mereka. Lalu kita lanjut di ayatnya ke-21. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22. Karena titah raja keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Ya, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Bisa bayangkan apinya sebesar gimana anak-anak sampai yang angkat mereka ya duluan mati karena kena nyala api. Ya, lalu kita lanjut di ayatnya ke-23. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Iya pasti mereka jatuh. Toh yang angkat mereka itu mati. Jadi akhirnya tidak ada yang bisa ngangkat mereka soalnya yang angkat mereka itu mati. Dan akhirnya mereka tetap harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kalau tadi teman-teman anak-anak Voltes ingat di ayat yang ke-16 dikatakan jika Allah sanggup melepaskan kami. Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tapi lihat di ayat yang ke-23 mereka tetap masuk ke dalam perapian
yang menyala-nyala. Seolah-olah Tuhan gak mendengar doa mereka. Sepertinya Tuhan gak menjawab doa mereka. Karena mereka pada akhirnya harus masuk. Tuhan gak bebaskan mereka. Tapi kita lihat di ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Di ayat ke-25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Siapa sih yang bisa berjalan-jalan dengan bebas ya? Biar Superman juga kalau masuk ke dalam api tetap terbakar kayak gitu ya. Di sini dikatakan tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mereka ini tidak terbakar, ini pekerjaan siapa? Ini Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Awalnya mereka itu seperti doanya nggak dijawab. Mereka tetap diizinkan masuk ke dalam masalah. Mereka tetap diizinkan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi lihat Tuhan bersama dengan mereka. Dari ayat ini kita dapat belajar sekalipun dalam masalah anak-anak. Ya, dalam masalah yang kita alami Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama dengan kita. Apakah Tuhan nggak sanggup melepaskan kita? Sanggup. Tapi Tuhan lebih mau mendampingi kalian. Lebih mau kalian sadar, lebih mau kita ini sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bukan hanya Allah yang sanggup membuat mujizat, tapi Dia Allah yang setia mendampingi setiap anak-anaknya melewati masa yang baik atau masa yang buruk. Wah, dari sini kita belajar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa sih yang membuat mereka yakin, begitu yakin bahwa mereka akan selamat? Apa sih yang membuat mereka berani untuk tetap menjalani hukuman, untuk tetap harus menerima resiko yang ada kalau mereka nggak mau menyembah berhala. Bahkan mereka mungkin berani mati, nggak apa-apa, yang penting saya tetap menjaga imanku kepada Tuhan. Apa yang membuat mereka memiliki iman yang seperti itu anak-anak? Karena mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Kita perlu mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bukan hanya sekedar menyembah aja, memuji, melompat, melayani. Lalu kita menganggap kita sudah mengenal Tuhan. Mengenal berarti kita harus mendekat kepada Tuhan. Ya, tanpa kedekatan tidak ada namanya pengenalan. Kalau kita mau mengenal seseorang pasti kita harus mendekat kepada dia. Boleh enggak kenalan? Boleh enggak kita berteman? Kita pasti mendekat, bangun hubungan setiap hari supaya kita semakin mengenal teman kita atau sahabat kita. Begitu juga dengan Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita mengenalnya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan anak-anak. Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita berserah kepada Tuhan. Sangat susah untuk kita berserah kepada Tuhan kalau kita enggak percaya. Contohnya, pasti anak-anak Voltage di sini semua sudah punya sahabat. Ya, pasti ada sahabat atau paling enggak teman yang dekat ya, teman baik kayak gitu. Nah, kalau kalian punya sahabat, mungkin kalian sudah kenal 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin lebih dari 5 tahun. Semakin kalian mengenal sahabat kalian, semakin kalian percaya dan kalian bisa dengan bebas cerita. Mungkin ada masalah kalian yang kalian tidak bisa cerita sama orang lain, tapi kalian bisa nyaman cerita sama sahabat kalian karena kalian percaya. Kenapa kalian percaya? Karena kalian mengenal. Kenapa kalian mengenal? Karena kalian dekat. Begitu juga dengan Tuhan, anak-anak. Kakak ingatkan sekali lagi, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang tidak sanggup melepaskan kita dari masalah. Bukan Tuhan yang tidak sanggup membuat mujizat. Dia sanggup. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi lebih daripada melepaskan kalian dari masalah, melepaskan kakak juga dari masalah, Tuhan yang kita sembah itu jauh lebih rindu anak-anaknya mendekat kepada Dia. Agar ketika kita dalam masalah, kita tidak gampang takut, kita tidak gampang menyerah, apalagi meninggalkan Tuhan. Itu loh yang Tuhan inginkan. Kalau kamu dekat sama Tuhan, ya kalau Tuhan berkata gini, ini contohnya. Nah, kalau kamu dekat sama saya, kamu akan tetap aman sekalipun dalam masalah. Kamu tetap tidak akan takut sekalipun ada masalah karena saya menyertai. Itu loh Tuhan kita. Tuhan terlebih rindu kita ini mendekat kepada Dia.
Ya, lebih daripada Tuhan mau membebaskan kalian dari masalah. Tuhan mau, tapi yang lebih Tuhan rindu adalah anak-anak mendekat kepada Dia. Sama seperti seorang bapa, rindu anak-anaknya itu dekat sama Dia. Begitu juga Bapa kita yang di surga. Ya, semakin kalian kenal sama Tuhan, semakin kalian tidak akan pernah ragu kepada Tuhan. Ya, nah, kakak mau beritahu kenapa kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan. Kita buka ya, di Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ku di sini, K-nya itu huruf besar, berarti rancangan Tuhan. Ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini perkataan firman Tuhan anak-anak. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Anak-anak, di sini dikatakan sebab rancangan kita itu bukanlah rancangan Tuhan. Dari ayat ini kakak mau bagi 2 poin. Poin yang pertama, kenapa kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan. Yaitu apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik anak-anak. Contoh, kakak beri contoh supaya anak-anak Voltage bisa mengerti. Pada suatu hari mungkin kalian disakitin oleh teman. Kalian dibully mungkin, dikata-katain yang negatif, dikatakan buruk kayak gitu. Terus kalian marah dan kalian mau melawan. Lalu kalau ditanya kenapa kamu mau melawan? Iya, saya harus melawan Kak, supaya temanku itu berhenti membuli saya. Dan dia juga gak berani lagi membuli orang lain. Nah, kalau kita lihat, kelihatannya baik ya, supaya orang yang membuli kita itu berhenti. Yaitu dengan cara kita melawan mereka. Tetapi firman Tuhan di Matius berkata demikian, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Firman Tuhan berkata demikian, berarti itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kita lihat, jawabannya berbeda kan, satunya melawan, satunya jangan melawan, berbeda. Ya, kita maunya melawan, Tuhan maunya jangan melawan. Nah, lihat anak-anak, apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Belum tentu kalau kita melawan, teman kita berhenti, malah mungkin akan semakin menjadi-jadi. Malah mungkin teman kita akan semakin senang gangguin kita. Belum tentu dia akan berhenti membuli orang lain. Ya, tetapi kalau kita ikuti apa kata Tuhan, dengarkan ini anak-anak. Sekali lagi kakak mau tegaskan ini, mau sampaikan kepada kalian, apa yang menurut Tuhan, apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Tapi apa yang menurut Tuhan itu baik, itu sudah pasti untuk kebaikan kita. Kalau kita berhenti melawan, ya kita nggak melawan, nanti teman kita sendiri akan capek. Nanti teman kita sendiri sudah tidak akan gangguin kita lagi. Karena kita nggak merespon. Lihat. Jadi anak-anak, inilah poin pertama kenapa kita harus berserah dan percaya kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan? Poin yang terakhir yaitu kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi Tuhan tahu. 1 menit, 2 menit, bahkan 5 menit dari setelah kita ikuti ibadah online ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita anak-anak. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan keluarga kita anak-anak. Tetapi Tuhan tahu, bahkan sebelum Tuhan menciptakan kita, kita ada di dalam kandungan ibu kita, bahkan sampai di kesudahan hidup kita nanti Tuhan tahu. Tuhan tahu masa depan kita itu seperti apa, Tuhan tahu. Maka itu kenapa penting sekali kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena cuma Dia satu-satunya jaminan hidup kita. Dia satu-satunya yang menjadi jaminan keselamatan kita anak-anak. Ya, ini yang kakak mau sampaikan. Kakak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus melalui firman ini. Setiap anak-anak semakin kuat di dalam Tuhan. Kakak undang PAW-nya bangkit. Maju ke depan supaya anak-anak bisa tutup Alkitabnya.
kakak berdoa, kakak rindu, apalagi Tuhan terlebih rindu. Setiap anak-anaknya itu semakin mengenal Dia, semakin dekat dengan Dia, semakin tidak ragu sama Dia. Tuhan rindu setiap kita memiliki sebuah kepercayaan yang penuh di dalamnya. Ya, supaya ketika kita mengalami masalah, mengalami hal yang buruk, karena kita pasti gak akan pernah bisa lepas dari yang namanya masalah. Ya, tidak ada, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kalau kita ikut Tuhan pasti tidak ada masalah. Enggak. Yang Tuhan cuma janjikan, saya akan tetap menyertai engkau. Itulah janji Tuhan anak-anak. Jadi makanya kenapa penting sekali kita percaya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dialah yang menjadi jaminan hidup kita. Dialah yang menjaga kita. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Manusia bisa meninggalkan kita. Gak ada yang abadi anak-anak. Bahkan papa mama suatu hari bisa meninggalkan kita. Kakak-kakaknya juga mungkin suatu hari gak bisa selama-lamanya sama kalian. Tetapi satu pribadi ini yang akan tetap selalu bersama-sama dengan kita. Memang kita tidak bisa lihat. Tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun anak-anak. Dia tidak pernah membiarkan kita menjalani setiap masalah itu sendirian. Dia bersama dengan kita. Dia memberikan kita kekuatan. Yuk semuanya kita tutup matanya. Kita angkat sebuah pujian ini. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see from my heart comes a simple song with desire I will sing. Sama-sama katakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. kita nyanyi dari awal. Biarkan lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Thanks for
tangannya di dada, katakan, Jesus, I love you. though the seasons may change, Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. katakan dengan segenap hatimu, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, though every word is true. Jesus, I love you. Semuanya anak-anak tetap taruh tangannya di dada. Kakak mau menantang setiap anak-anak. Mungkin ada anak-anak yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Mungkin ada yang pertama kali mengikuti ibadah online. Atau mungkin ada yang sudah sering. Tetapi kalian belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalian mungkin tahu tentang Tuhan. Kalian mungkin sudah pernah dengar di sekolah, sudah pernah dengar orang lain cerita tentang Tuhan. Tapi kalian belum pernah mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kakak mau menantang mau mengajak setiap anak-anak untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lebih daripada apa yang kalian sudah tahu anak-anak, lebih dari apa yang kalian sudah dengar, Tuhan Yesus jauh lebih rindu memperkenalkan pribadinya di dalam hidupmu anak-anak. Tuhan Yesus jauh lebih rindu kalian mengenalnya secara pribadi, bukan karena kata orang, bukan karena kalian pernah dengar tentang dia, tetapi karena pengalamanmu bersama dengan Tuhan anak-anak. Dan Tuhan mau hari ini masuk ke dalam hatimu, menjadi Bapa, menjadi Tuhan atas hidupmu. Jika hari ini kau mau berkata, ya Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap angkat tanganmu dimanapun kalian berada anak-anak. Kakak akan berdoa untuk kalian. Kakak akan menuntun kalian untuk menerima Tuhan Yesus. Kalian ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas cintamu. atas cintamu. Terima kasih Terima kasih atas kasihmu, atas kasihmu, atas pengorbananmu atas pengorbananmu untuk hidupku. untuk hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini saya mau saya mau menerima Engkau, menerima Engkau, percaya kepada Engkau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya rindu saya rindu mengenalmu. mengenalmu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bawa saya bawa saya semakin dekat semakin dekat kepadamu. kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekali lagi sekali lagi masuk ke dalam hatiku. masuk ke dalam hatiku. Jadilah Raja, Jadilah Raja, jadilah Tuhan jadilah Tuhan di dalam hidupku. di dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kakak mau mendoakan untuk anak-anak. Yang kedua, kakak mendoakan untuk anak-anak yang mungkin kalian sudah jauh dari Tuhan. Kalian mungkin ada masalah atau mungkin ada doa yang kalian sudah doakan sudah lama tapi nggak ada jawaban dan kalian mulai rasa ragu kepada Tuhan, mulai kurang percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin kalian sudah meninggalkan Tuhan. Kalian tetap ikut ibadah, tetapi kalian sudah tidak pernah lagi berdoa, sudah tidak pernah lagi baca Alkitab, sudah tidak ada hubungan pribadi lagi dengan Tuhan. Mungkin karena masalah, karena doa nggak dijawab atau apapun itu. Anak-anak, hari ini Tuhan rindu merangkulmu kembali. Tuhan rindu untuk membawamu masuk lagi ke dalam pelukannya dan jangan keluar dari pelukannya. Jangan tinggalkan Tuhan anak-anak. Dengarkan ini anak-anak sekali lagi. Tuhan itu sanggup melepaskanmu dari masalah yang ada. Tetapi
Tuhan kita itu adalah Bapa. Dia memiliki hati Bapa yang penuh kasihnya, rindu untuk anak-anak itu dekat dengan Dia. Yang rindu anak-anak itu selalu berada di dalam pelukannya. Itu loh Bapa kita anak-anak. Jika hari ini ada anak-anak yang sudah jauh dari Tuhan dan mau kembali lagi kepada Tuhan, mau percaya lagi kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh lagi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, mau berkata, Bapa, ini aku anakmu, ampuni saya kalau saya ragu kepadamu. Ampuni saya kalau saya sudah tidak percaya kepadamu ya Tuhan. Hari ini saya mau kembali. Jika kalian ada yang seperti itu, angkat tanganmu, kakak akan berdoa untuk kalian dari tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Hamba percaya tidak ada jarak. Apa yang hamba rasakan kasih Bapa di tempat ini, anak-anak juga di rumah akan merasakannya. Tuhan, jika setiap anak-anak yang mengangkat tangannya sudah jauh dari Engkau, mungkin karena masalah, mungkin karena ada doa yang belum Tuhan jawab. Tuhan, kuatkan hati mereka, jamah hati mereka. Hamba berdoa biarkan kasih-Mu kembali lagi memenuhi hati mereka. Mereka dari hari ini mereka akan bertumbuh menjadi anak yang kuat. Anak yang semakin menaruh iman kepercayaannya kepadamu. Apapun yang terjadi mereka tidak akan goyah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, baik itu buruk ataupun baik, mereka tidak akan meninggalkan-Mu ya Tuhan. Tuhan, hari ini rangkul mereka, biarkan mereka merasakan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Kakak melihat ada satu orang pribadi kayak gitu. Satu orang anak sedang merasa dipeluk sama Tuhan. Kalian sudah rasa jauh dari Tuhan. Dan pada saat ini kalian itu merasa ada sebuah pelukan yang hangat sedang memeluk kalian. Itu Tuhan anak-anak. Jika kalian merasa ada sesuatu, ada seperti sebuah sukacita, ada seperti sebuah hal di dalam hati yang kalian gak pernah rasakan sebelumnya. Kalian merasa sukacita, kalian merasa tenang. Itu Tuhan sedang bekerja di dalam hatimu anak-anak. Tuhan itu mengasihi kalian. Tuhan Yesus itu rindu sama kalian. Tuhan Yesus itu tidak ingin jauh dari kalian. Untuk itu anak-anak, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Dengarkan sekali lagi ini anak-anak. Entah itu di dalam keadaan baik ataupun buruk, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Anak-anak, Tuhan bersama-sama. Tuhan mengasihi engkau anak-anak. Itu loh kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari anak-anak, mulai hari ini ambil sebuah komitmen. Tuhan, saya mau semakin percaya kepadamu. Kalaupun doaku gak dijawab, saya tahu ada jawaban yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan. Ada kehendak Tuhan yang lebih baik yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupanku. Saya mau tetap percaya kepada Engkau. Taruh rasa amanmu tuh anak-anak kepada Tuhan. Karena Dia itu Bapa yang baik, bukan Bapa yang jahat. Tidak pernah sekalipun Dia merencanakan hal yang jahat kepada hidup anak-anaknya. Itu loh Bapa kita. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Kita katakan, Jesus I love you. Though the seasons may change, apapun yang terjadi dalam hidupku, saya tetap mengasihimu. Tuhan Yesus, saya mengasihimu. Engkau tahu isi hati saya. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I
Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Now every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Now every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Now every word is true. Jesus, I love you. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah mau menjadi Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Orang lain boleh meninggalkan kami, karena kami tahu memang tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Tetapi satu yang kami tahu, satu yang kami percaya, pribadi ini yaitu Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Kami sangat bersyukur memiliki Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang bisa kami jadikan sahabat. Tuhan yang bisa kami jadikan Bapa. Tuhan yang bisa kami jadikan apapun yang menjadi segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami mau mengasihi-Mu. Kami mau tetap terus percaya kepadamu. Kami mau tetap terus berjalan bersamamu ya Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan. Mari anak-anak angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Anak-anak dengarkan, kalian adalah generasi yang diberkati. Kalian adalah generasi yang diurapi. Kalian adalah generasi anak panah yang akan dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan nama Tuhan dimanapun kalian berada. Terimalah berkat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you anak-anak.